Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai persediaan pendekatan dasar biaya. Perkenalkan, nama saya Andreas Imadi Wirakusuma, nomor absen 12, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikomani Niyai Trisna, nomor absen 4. Klasifikasi persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Biaya yang dibebankan ke barang dan bahan baku yang ada di tangan tetapi belum dialihkan ke produksi dilaporkan sebagai persediaan bahan baku. Berikutnya, unsur-unsur persediaan. Yang pertama, barang dagangan, yaitu barang yang dibeli oleh perusahaan dari pihak lain dalam kondisi sudah siap untuk dijual tanpa melakukan pemrosesan lebih lanjut. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku adalah barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dalam keadaan harus dikembangkan atau diproses lebih lanjut yang akan menjadi bagian utama dari barang jadi. Yang ketiga, bahan pembantu. Bahan pembantu adalah barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dalam rangka mendukung proses produksi sampai menjadi barang jadi. Yang keempat, barang dalam proses. Barang dalam proses adalah bahan yang sudah dimasukkan dalam suatu proses produksi, tetapi belum selesai diolah, sehingga baru menyerap sebagian biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya pabrik. Yang kelima, barang jadi. Barang jadi adalah produk selesai yang dihasilkan dari suatu pengolahan produk dan telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerja, serta biaya pabrik secara menyeluruh. Berikutnya, harga pokok persediaan. Dalam harga pokok persediaan, ada dua metode yang dipakai. Yang pertama, metode perpetual, dan yang kedua, metode periodik. Metode perpetual merupakan sistem persediaan perpetual secara terus-menerus melacak perubahan akun persediaan, di mana semua pembelian dan penjualan barang dicatat secara langsung ke akun persediaan pada saat itu terjadi. Metode periodik. Sistem persediaan periodik adalah praktik penilaian stok akuntansi yang dilakukan pada interval tertentu. Perusahaan menghitung secara fisik produk mereka di akhir periode dan menggunakan informasi tersebut untuk menyeimbangkan buku besar mereka. Berikutnya, contoh soal. Metode perpetual dan periodik terjadi pada PT Masrafi yang memiliki barang dagang sebesar 4.200.000. Penjualan terjadi sebesar 8.500.000 dengan HPP 2 juta. Pembelian barang terjadi sebanyak 3.900.000. Buatlah jurnal khusus dan umum persediaan barang dagang perusahaan. Nah, dari tabel ini, kita bisa membedakan penggunaan metode persediaan perpetual dan periodik. Diketahui dengan menilai bagaimana perusahaan mengakui harga pokok penjualan. Nilai persediaan akhir berguna untuk menjamin nilai aktiva lancar perusahaan periode berikutnya. Persediaan merupakan aset utama di perusahaan manufaktur. Harga pokok persediaan akhir dapat digunakan berbagai cara, yaitu yang pertama, ada identifikasi khusus, di mana metode ini berdasarkan anggapan bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya. Yang kedua, ada FIFO atau first in first out, di mana metode ini berdasarkan harga beli pertama untuk menentukan harga pokok penjualan. Yang ketiga, ada LIFO atau last in first out, di mana metode ini kebalikan dari FIFO. Metode ini berdasarkan barang yang paling terakhir dibeli akan dijual atau dikeluarkan terlebih dahulu. Yang keempat, ada rata-rata tertimbang, di mana metode ini barang untuk produksi atau dijual akan dibebankan dengan harga rata-rata. Dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya. Penilaian persediaan, yaitu sebagai penentu dasar nilai persediaan yang dimiliki perusahaan pada suatu periode. Terdapat beberapa metode, yaitu metode penilaian persediaan yang pertama ada FIFO atau first in first out. Salah satu contohnya yaitu perhitungan penilaian persediaan dengan metode FIFO pada PT Saburai periode 2018. PT Saburai tahun 2018 pada tanggal 2 Januari memiliki persediaan awal barang dagangan sebanyak 200 unit dan harga per unitnya yaitu 9.000, sehingga total persediaan sebesar 1.800.000.
Tanggal 10 Maret, PT Saburai melakukan pembelian barang dagang sebanyak 300 unit dan harga per unitnya sebesar 10.000. Sehingga dari total pembelian akan menambah jumlah persediaan barang dagang menjadi 500 unit, namun tetap dengan harga per unitnya masing-masing. Jadi saat terjadinya penjualan yang pertama kali dijual adalah persediaan awal sebelum adanya pembelian dan berlaku begitu seterusnya, bahwa pembelian pertama yang akan dijual pertama kali. Metode penilaian persediaan yang kedua yaitu rata-rata atau average, di mana salah satu contoh soalnya yaitu pertimbangan penilaian persediaan dengan metode rata-rata pada PT Saburai periode 2018. PT Saburai tahun 2018 pada tanggal 2 Januari memiliki persediaan awal barang dagangan sebanyak 200 unit dan harga per unitnya 9.000. Tanggal 10 Maret, PT Saburai melakukan pembelian barang dagang sebanyak 300 unit dan harga per unitnya sebesar 10.000. Sehingga dari total pembelian akan menambah jumlah persediaan barang dagang menjadi 500 unit. Namun dengan harga per unitnya menjadi 9.600 karena adanya pembagian harga dengan nilai rata-rata. Jadi saat terjadinya penjualan, tidak mengasumsikan barang yang pertama kali dibeli yang harus dijual, dikarenakan semua barang dagang telah diasumsikan berdasarkan harga rata-rata. Pelaporan dan analisis persediaan. Pelaporan memiliki fungsi untuk melakukan pengecekan barang pada bagian gudang, sehingga dapat mengetahui informasi jumlah dan kondisi barang akhir periode tertentu. Tentunya mempermudah pemimpin dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penjualan barang. Jumlah persediaan yang dicatat perusahaan dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Akibatnya, persediaan harus dikelola. Rasio perputaran persediaan mengukur beberapa kali. Secara rata-rata, persediaan terjual selama satu periode. Tujuannya adalah untuk mengukur likuiditas persediaan. Sekian presentasi dari kelompok 12, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.